Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Kunci-kunci ilmu gaib ini tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Para malaikat dan Rasul alaihi salam tidak ada yang mengetahuinya. Termasuk utusan dari para malaikat yang paling mulia, Jibril. Dan utusan dari kalangan manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengklaim mengetahui ilmu gaib, maka ia telah berbuat syirik, karena mengklaim Allah memiliki tandingan, dalam perkara yang khusus bagi Allah, dan mendustakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci mengenai kunci-kunci ilmu gaib di Al-Quran pada surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti, apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Berdasarkan ayat tadi, kunci-kunci ilmu gaib ada 5, yaitu sebagai berikut. Pertama, hari kiamat. Ilmu mengenai hari kiamat adalah kunci tentang kehidupan akhirat. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Di Al-Quran dan hadis Allah hanya memberikan informasi mengenai tanda-tanda ketika kiamat mendekat. Kedua, turunnya hujan. Hujan menghilangkan kesusahan di musim kering dan kemarau. Allah mengetahui waktu turunnya hujan. Dan manusia tidaklah mengetahuinya. Turunnya hujan adalah kunci untuk kehidupan di bumi dengan segala yang hidup di atasnya. Ketiga, apa yang berada di dalam rahim. Allah mengetahui apa yang berada di perut ibu, yang sedang mengandung. Di zaman ini, teknologi sudah semakin maju. Manusia dapat mengetahui jenis kelamin. Manusia dapat mengetahui jenis kelamin janin yang berada di rahim dengan USG. Hal ini tidak menunjukkan bahwa manusia mengetahui hal gaib yang berada di rahim. Sebab, manusia baru tahu mengetahui jenis kelamin pada janin setelah terbentuk pada janin tersebut. Tidak sejak awal. Tidak jarang hasil USG menunjukkan kesalahan. Manusia tidak mengetahui secara pasti kapan janin mulai ada, sampai kapan dia hidup. Apakah sengsara atau bahagia, dan tidak mengetahui pula apakah ia akan kaya atau fakir. Akan tetapi Allah telah mengetahui segala hal tersebut. Keempat, masa depan. Apa yang dilakukan di hari esok. Hal ini adalah kunci tentang apa yang dikerjakan oleh manusia di waktu yang akan datang. Apabila manusia tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan untuk dirinya sendiri, maka dia juga tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh orang lain. Apabila manusia mengatakan, saya mengetahui apa yang akan dikerjakan di hari esok, saya akan pergi ke tempat fulan, atau membaca, atau mengunjungi kerabat saya, maka apa yang direncanakan manusia tersebut bisa berubah. Karena terdapat hal yang menghalangi dia mengerjakan hal tersebut, misalkan sakit. Kelima, kematian. Manusia tidak mengetahui di mana dia akan mati. Apakah di tempat dia tinggal atau di belahan bumi yang lain? Apakah di negeri Islam atau negeri kafir? Apakah di daratan, di lautan, atau di udara? Tidak akan ada yang tahu. Manusia juga tidak mengetahui kapan maut akan menjemputnya. Tidak mungkin dia mengetahui di belahan bumi mana akan mati. Dia mempersiapkan tempat tersebut, sedangkan dia tidak mengetahui kapan dia akan mati. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.